Kan itu kan satu orang, pertama satu orang. Saya masih mikir apa dia orang beneran, masih mikir kan. Iya, tendanya ditendang katanya. Itu waktu di pas belokan ada anak lari-lari. Katanya iya, tanyain ada nenek pakai kebaya gitu, bawa kayu bakar gitu. Berarti berhenti lagi di situ. Ada yang lempar gitu? Iya, ada yang lempar batu besar, jatuh dari atas. Dar. Pecah ini gitu? Ya, kayak semacam pocong gitu. Wah. Saya nyenter ke arah pos 3. Oh, jalannya? Iya. Itu ada bila. Hai guys, balik lagi dengan aku Wahyu Haryansa di segmen Nongkrong Bareng Ari. Di episode kali ini aku kedatangan narasumber yang memiliki cerita mistis saat melakukan pendakian di sebuah gunung di daerah Mojokerto, yaitu Gunung Penanggungan. Katanya dia saat mendaki diikuti oleh sosok genderuwo dan diganggu oleh makhluk-makhluk astral saat melakukan perjalanan pendakian di Gunung Penanggungan. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita sapa. Halo Mas. Halo. Dengan Mas siapa? Silakan diperkenalkan dulu. Dengan Mas Gary. Mas Gary, asal mana Mas? Asal Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Iya. Apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Iya, bisa main-main sama-sama ke sini, Oke, hari ini kita mau cerita apa nih Mas? Cerita pendakian gunung di Gunung Penanggungan. Oke. Bagi teman-teman semuanya yang nggak tahu Penanggungan itu ada di mana Mas? Penanggungan itu ada di Kota Mojokerto. Mojokerto, Iya, Jawa Mojokerto, Timur. Jawa Timur. Ketinggiannya berapa Mas? Ketinggiannya 1653. MDPL. Iya, MDPL. MDPL itu meter di atas permukaan laut ya? Iya. Oke, silakan Mas. Waktu itu melakukan pendakian pada hari Kamis Jumat. Berangkat Kamis. Tanggalnya lupa ya. Oh, ya. Pokoknya Kamis Jumat itu mau pendakian pukul 4 sore. Kan ini kan 2 orang. Saya sama teman saya. Teman saya itu kebetulan dari Surabaya. Dia kan kuliah. Jadi angan-angan mau naik jam 4 itu akal Mas, diundur sampai jam 10. Jam 10 malam. Jam 10 malam itu. Jam 10 malam itu kan langsung OTW ke base camp. Base camp Gunung Penanggungan ya? Base camp Gunung Motoran, Penanggungan, via Tami Ajeng itu. Oh, via Tami Ajeng. Via Tami Ajeng. Oke. Motoran Mas. Buat teman-teman semuanya yang nggak tahu di Gunung Penanggungan ada berapa jalur ya Mas? Ada 7 jalur. 7 jalur. Iya kayaknya apa ada aja 7 jalur. 7 jalur itu Tami Ajeng, Jolotundo, Gedung Udi, Kunjoro Wesi, Tegal Kesiman, sama Ngoro. Iya Ngoro. Ada Telogo juga. Banyak Mas. Ini Masnya mau apa tuh lewat jalur mana ini? Lewat Tami Ajeng, Trawas. Trawas. Ya, Trawas. Oke. Terus habis itu? Itu kan OTW kan jam 10. Ya. Belum belanja. Oh, belanja logistik ya? itu. Pokoknya sampai sana itu hampir jam 11. Jam 11 malam? Hampir jam 11 malam. Sudah sampai sana, base camp itu sepi Mas. Kan hari Kamis Jumat kan gak ada pendaki ya. Gak ada pendaki ya. Kamis Jumat itu Mas. Kamis malam Jumat. Tuh berarti pen sama teman pen dong ya? Iya berdua. Gak ada pendaki, sepi. Di atas hari yang naik hari Rabu kemarin itu juga gak ada. Dan sepi juga. Kan saya itu kan tanya sama petugasnya situ sih. Ada satu orang petugas jaga registrasi. Waktu registrasi saya tanya, ada mendaki Pak? Gak ada. Samain aja Mas. Itu saya gak percaya. Itu saya lihat bukunya, buku list pendaki itu. Iya. Oh, berarti cekin dulu berarti Mas ya? Cekin dulu. Cekin di Restores dulu. Wah, pernah gitu. Cekin dulu kan. Itu kan ada keterangan pendaki kan itu. Itu nggak ada, kosong. Sepi itu pendakian. Ya, ada beberapa orang, tapi kemarin udah turun tadi sore. Udah turun. Waktu naik jam segitu kan
Kan itu hujan mas, Hujan. hujan, Wah nekat kan. hujan itu di sana hujan. Waktu hujan diundur lagi pendakian sampai jam 12. Jam 12 hujannya masih gerimis kayak gitu, gerimis, banyak angin kayak gitu. Angin ya, suasana horornya nangkep. Akhirnya ya udah nekat, kan nggak ada pendakian sama kali. Terus teman saya itu takut, gimana ini naik tak gak? Katanya, wah nggak berani aku. Teman saya bilang gitu, nggak berani aku. Nah ini logistik udah beli, tenda-tenda udah Nanggung, di-packing Mas, ya. semua, nanggung. Langsung ya udah naik aja, naik, terpaksa naik. Nah, Tapi udah check in itu ya. udah, terus bilang ke petugasnya mau naik, briefing kan, di briefing itu, di briefing, langsung itu pas petugasnya bilang gini mas, kalau nyenter jalur aja. Wah itu Parno, bikin Parno itu mas, Wah ya bener. nyenter jalur aja, jangan Pikiran udah kemana-mana mas. nyenter sana, gitu. Kan jamnya jam 12 ya. gitu, Parnonya nanggep, makin nanggep. Terus habis briefing langsung jalan trekking, langsung jalan habis doa itu, doa bareng sama teman saya. Trekking Menuju ke awal pos itu mana? kan pos 2. Kan itu pos 1 kan ya base camp itu. Oh. Enggak kayak gunung-gunung lain. Iya, iya, Pos 1 kan base camp. Itu kan langsung ke pos 2. Kan jalurnya itu awal itu kan kayak paving gitu, Oh masih turun. bagus. Ya turun ke lembah itu, ke kebun. Waktu jalurnya masih paving itu, wah, bercanda mas. bercanda sama teman saya itu masih senang. Waktu masuk kebun itu semua udah diem sama teman saya, serasa semua langsung itu kan masih di kebun itu. Di kebun kan jalurnya kan itu panjang, kebun itu berapa menit, wah lupa ya estimasi perjalanan pos 1 ke pos 2 itu waktu pertengahan udah lama trekking mas. Waktu pertengahan Tapi masih belum ada apa-apa mas ya. sebelum ada apa-apa Sama aura ya. kan itu jalur orang-orang ke kebunnya itu ada suara sepatu, suara kayak langkah kaki gitu. Di belakang mas. Merinding aku. Ya kayak gimana ya? Kayak orang lari gitu, orang lari ngejar kayak gitu. Langsung saya berhentiin teman saya itu, berhenti dulu. Teman saya berhenti kan, langsung teman saya bilang, apa kan? Duh, itu yang Ini denger lu. pen aja dah. Dengar saya aja dengar. Temennya nggak dengar. Teman saya nggak dengar. Itu kan saya kan bilang berhenti. Terus teman saya bilang, ada apa Ger? Kata saya gini, nggak ada apa-apa. Ini lo tali sepatu. Itu langsung lanjut ke pos 2 tutup. Pos 2 itu gelap, tutup. Kan ada warung di situ. Kan kalau Sabtu Minggu kayak gitu kan ada warung. Itu ada orang ya. Orangnya tutup, ada gazebo kayak gitulah, semacam gazebo pos kayak gitu. Duduk mas di situ, duduk bentaran doang, ngerokok tuh Gak ada ya. ya istirahat. Waktu saya nyenter ke arah pos 3, Buat jalannya. ya itu ada bila kayak orang jalan, bayangan orang gitu, gerak gitu. Besar apa Bayangan kecil? orang. Besar Bang. Besar. Beruang mas ya. Ya semacam kayak gitu. Yang teman saya itu lucunya Parno, gara-gara itu karungnya petani orang kebun kan ditinggal di situ. Itu kan ada kayak karung Ngaret ya. orang. ditaruh di itu di tempat duduknya warung itu. Nah tempat duduk itu taruh situ ada Oh rumputnya. dikira bocah ini gitu. Ya kayak semacam pocong kayak gitu. Wah pikiran ini sudah gak karu-karuan. Mana ya? Pertini. Karu-karuan ya. Udah dihadang kayak dihadang kayak gitu mas. Ya, orang hitam kayak gitu. Kayak nggak boleh Lanjutin gitu. Iya nggak boleh lanjut. Habis itu mutusin lanjut apa balikin? Itu sempat mikir itu mas. Lama di situ mas. Mikir mau lanjut apa balik. Berarti itu sama-sama lihat ya berarti ya? Enggak yang saya aja kan. Teman saya mau itu ngajak lanjut. Ayo lanjut. Ntar sini dulu. Sini dulu istirahat. Tapi kenapa kan nggak bilang mas? Nggak bilang mas. Oh takutnya nanti ada apa-apa ya? Iya takutnya Pikiran nanti ya. anaknya juga takut. Langsung
itu kan sempat mikir di situ, balik apa lanjut, akhirnya lanjut saya senter ke apa Jalan. jalurnya ke pos 3 itu udah nggak ada, Oh, udah hilang itu. makhluknya udah nggak ada. Saat itu lanjut ya? Jalan ya? Lanjut sampai kan itu kan sebelum lanjut kan saya pesen ke teman saya, jangan istirahat habis ini, ada kebun salak. Kebun salak, teman saya paham kebun salak. Oh iya kebun salak. Waktu trekking sampai di pertengahan kebun salak itu, perutnya teman saya itu mules, ngeluh sakit Kok tahu Mas, katanya. ada kebun salak itu? Ada Kan- petanya berarti ya? Iya nggak pernah ke situ kan. Oh, pernah ke situ. Sebelumnya pernah ke situ. Sebelumnya pernah ke situ ada kebun salak. Ya panjang itu, pas tanjakan juga. Tanjakan teman saya kan sakit perut, minta Berhenti. istirahat. Waduh. Aku langsung mikir kayak gitu, Mas. Wah, anak ini berani. Ya udah istirahat. Saya kasih minum, sama rokok-rokokan bentar. Kebun salak ya? Iya kebun salak. Di Sama tengah-tengah rokok-rokokan. Yang ngalikan pembicaraan. apa? Suasana. Ketakutan itu Oh. sama itu Mas, bercanda. Bercanda. Langsung kan di atas kebun salak itu udah pos 3, udah kelihatan pos 3-nya. Oh. Udah kelihatan. Tinggal sedikit. Saya ya. ngajak teman saya, ayo lanjut. Itu pos 3-nya udah kelihatan. Ya udah lanjut sampai ke pos 3. Tuh godaan masih terus, Teror berarti. teror terus sampai di pos 3. Waktu di pos 3 itu ada itu kayak batu itu. Batu dari atas, padahal di atas juga ada tebing. Cuma pohon-pohon, sekitar pohon-pohon. Oh, berarti berhenti lagi di situ. Ada yang lempar gitu. Iya kayak ada ngelempar batu Mas, besar. Jatuh dari atas. Dar. Langsung itu kan, langsung itu diem-dieman. Ada berhadapan kan, bawa headlamp, pakai headlamp, center-centeran Mas. Saling center tuh. Wah, boleh lanjut ini. Pikiran saya itu langsung aku bilang ke teman saya kayak gini, gimana? Lanjut apa enggak? Udah sampai sini kan, lanjut aja. Iya, Tuh. aman ya Mas. Iya, langsung pahaman kayak gini, pahaman, tanda jawab kayak gini, gitu Mas. Langsung, ya cuma ketawa aja itu, Oh. langsung ketiduran di situ Mas, ketiduran. Nggak Kan pengen itu ya, istirahat lama ya Mas, di pos itu nggak ada siapa-siapa Mas, sampai ketiduran, langsung ada itu Mas, ada kayak suara orang manggil. Wah itu mulai merinding, semua mulai merinding. Dengar semua berarti. Dengar semua, dua anak denger. Langsung kan niat camp di situ ya. Oh. Kan itu kan pos 3 kan tempatnya luas ada area camp gitu. Pos Tapi itu 3 enggak ngediriin tenda. belum. Cuma ya, Cuma LSM gitu ya. punya rencana camp di situ aja. Terus itu waktu saling ngajak camp di situ kan teman saya nggak mau camp di situ, mau lanjut itu. Langsung saya maksa camp di sini aja. Langsung saya bujuk dia supaya itu apa? Camp. Iya camp di situ. Ada itu pas waktu kan carrier-nya dia kan tendanya kan di carrier dia. Carrier-nya dia kan ada menghadap ke itu jalur turun ke pos 2 tadi. Itu ada center. Center waktu itu apa mau buka tas ada center. Nyorot kan? Iya center itu katanya itu satu orang. Pertamanya satu orang dari tikungan kayak itu, ada tikungan belokan kayak itu. Itu ada satu orang bawa center. Teman saya bilang, wah ada orang. Emang orang itu? Iya orang. Saya Dikira lihat. mungkin pendaki dari bawah mungkin ya. Iya, baru datang saya ya. lihat. Oh iya orang. Kan itu kan satu orang, pertama satu orang. Saya masih mikir apa dia orang beneran? Nah, masih iya. mikir kan satu Bener, orang cuma bener. satu orang mah. Heeh. Langsung kita tunggu sini aja. Langsung itu teman-temannya ada semua. Wah, mau mendaki udah. Oh, ada berarti. Iya, kita mau mendaki Aman ya. dari Malang. Berapa orang Mas itu? Dan 6. Rame berarti. Dan Cowok 6 semua. ya. ya? Cowok cewek. Oh, Cowok cewek dan 6. Jadi gabung 8 orang. Heeh. 8 orang mau lanjut. Tadi berani lanjut. Berani lanjut. Ada temennya berarti. Iya berani lanjut. Waktu itu kan masih di pos 3. Pos 3 kan
bercanda mas, bercanda sama anak Malang itu. Lanjut itu udah berapa meter, masih deket sama pos 3. Itu bukan puncak bayangan. Belum, Oh, belum. itu masih bawahnya pos 4. Itu kan ada itu kan anak 8 kan, saya kan nomor 2, depan sendiri kan anak Malang itu, belakang saya itu anak teman saya itu, belakangnya lagi sisanya anak Malang. Terus waktu perjalanan ke pos 4 itu kan jalurnya belok-belok ya, ada belokan tangga, kontur tangga gitu, kontur treknya itu tangga. Itu waktu di pas belokan ada anak lari-lari, ya anak pendaki itu lari-lari, Bapak Senter. Terus saya bilang ke anak yang depan itu, saya bilangin, saya tanya, Mas itu temannya sampean itu lah apa? Ketinggalan ya. Enggak, buru-buru dah, kok lari-lari depan itu. Itu yang lihat siapa? Saya. Oh, sama sih. Iya, padahal yang depan itu nggak lihat. Saya lihat, saya kan nyenter jalurnya ke atas gitu. Saya nyenter anak lari-lari, satu anak. Dan depan saya itu anak Malang itu. Terus, saya kirain temannya dia lari di atas. Terus saya bilang, Mas teman-teman buru-buru ya, kok lari-lari. Langsung, loh mana Mas teman saya? Itu yang di depan, teman saya di belakang. Saya nengok, wah. Yang teman saya itu ngelihat saya sama ketawa Mas, sama meringis kayak gitu, senyum. Tapi yang lain nggak berpikiran aneh-aneh Mas? Enggak. Oh, masih belum ya? Enggak, ya. Habis itu lanjut sampai di pos 4. Enggak ada siapa-siapa Mas, yang lari-lari tadi enggak ada. Sampai di pos 4. Di pos 4 ganti yang diteror teman saya. Yang teman pen? Iya, teman saya kan sampai di pos 4 itu kan tempatnya juga luas. Kalau luas Ada berapa pos di sini? 4 pos. Oh, 4 pos. Iya, 4 pos. Atasnya pos 4 itu udah pas puncak bayangan. Pos bayangan nih. Sampai di pos 4 itu teman saya itu izin kencing. Kencing ke belakang pos katanya gitu. Terus dia kan kencing, balik-balik itu pucat Mas. Balik-balik pucat, saya tanyain, katanya kenapa ya? Apa ini ngono. Soan kayak gitu Mas. Langsung diberani-beraniin kayaknya. Waktu itu yang anak Malang ini lah, cewek-ceweknya kan. Cewek-ceweknya takut. Yang teman saya kan mukanya tiba-tiba pucat itu. Cewek-ceweknya dari Malang takut semua. Takut kayak pemikiran gitu. Iya. Terus lanjut ke pos bayangan itu. Yang saya rasain sih nggak ada apa-apa. Teman saya katanya ngelihat apa Mas? Katanya dia tanyain ada nenek pakai kebaya gitu, bawa kayu bakar gitu, kayak nyari kayu gitu. Malam ini Mas? Iya kan di situ kan ada itu sih, ada candi gitu. Candi? Iya candi terkena longsor. Nggak tahu candi apa ya namanya. Oh, nenek-neneknya ada di situ? Iya di situ, di area candi, sama nyari kayu. Terus habis itu lanjutin dari pos puncak apa tuh? Pos 4 ke bayangan lanjut Mas. Ya saya sih alhamdulillah gak ada apa-apa. Yang teman saya itu aman ya? Iya. Terus lanjut berarti sampai yang teman saya itu katanya sampai di tenda juga. Yang itu jam berapa Mas? Apa? Jam berapa itu? Sampai jam apa? Pos 4 itu sama istirahatnya total gak tahu pokok sampai di pos 4 itu setengah 2 di pos bayangan itu nggak ada siapa-siapa. Kan pos bayangan ada puncak bayangan tadi. dua lapangan kayak gitu, kayak lapangan gitu. Oh, buat camp ya? Iya, 2 lapangan. Itu kan di lapangan pertama itu campnya di situ Mas. Itu nggak ada siapa-siapa, kosong. Biasanya kan Sabtu Minggu kan ramai di situ full. Itu kosong. Di Kamis Jumat soalnya Mas. Iya, Kamis Jumat. Kosong. Terus Nenda sama anak Malang itu udah canda-candaan. Malamnya itu katanya teman saya gak bisa tidur. Oh, ada yang nyandung tenda. Iya, tendanya ditendang katanya. Gak tahu ya Mas itu. Yang saya sih gak itu Mas, gak kerasa. Saya tidur teman saya gak bisa tidur. Terus habis itu
menjelang fajar Mas ya. Ya, Pak. Terus habis itu lanjut ke puncak Lanjut ke puncak itu jam 4 subuh. jam 4 subuh. Cepat Sampai puncak. sampai puncak alhamdulillah. Keren ya. Teror dengan Ya itu malamnya aja kita pulangnya alhamdulillah. terus baliknya Mas. Enggak apa-apa alhamdulillah. Oh pas siang udah berarti Iya. ya. Berarti ya mungkin ya kalau cara mendaki orang itu harus jaga sikap Mas ya. Iya, jaga Berarti sikap. Ada pantangannya. Ada pantangannya. Tiap gunung ada pantangnya masing-masing. Kalau di Penanggungan yang setahu Mas ya. Di Penanggungan ya nggak boleh sompral, nggak boleh itu sompral? bicara kotor. Sompral ya kayak sombong kayak gitu. Boleh bicara kotor, nggak boleh bertindak asusila gitu. Ya, Penanggungan ini itu susila ini. kan namanya puncak Penanggungan kan puncak Pawitra ya. Oh, Kan Pawitra kan artinya suci. suci ya mungkin. Dan apa itu aku tadi kan sempat ya cari di Google lah ibarat searching kisah sesingkat lah Ya, antara gunung Penanggungan ya. ya Penanggungan Nah katanya ada hubungannya antara Penanggungan sama Semeru gitu Mas. sama Semeru. Iya. Iya katanya ada. Katanya dulu Penanggungan itu puncaknya Semeru. Tapi ceritanya masing-masing. Oh, berarti ada ya juru kuncinya berarti. Iya. Ya. Berarti ya pengen tahu dari mulut ke mulut lah berarti. Iya. Oke buat semua para pendaki buat biar jaga diri, Jaga diri. nggak boleh kata sombong gitu. Boleh sombong. nggak Ibaratnya kita kan bertamu ya ke rumah boleh bertamu. orang. Ibaratnya kayak bertamu di rumah orang kayak gitu. Kan kita di situ kan juga tamu kan. Ada kayak gitu-gitu kan. Ya, Maksudnya kan nunjukin kayak di situ ada. ini punyanya apa? Tempatnya dia. Gitu. Iya. Kita harus hormat, ya. Jaga sikap, tidak boleh susila. Gitu kan nggak nyerang sih, cuma nunjukin aja gitu. Benar. Kalau kita nggak Keberadaannya. ganggu ya Mas ya. Ya ganggu. Kita nggak ganggu ya. Oke Mas, untuk pengen teman-teman barangkali mau menyapa Masnya, ada sosmednya apa? Apa Instagram? Instagram boleh. Instagramnya Adam FB 33. Nanti taruh di description box ya. Iya. Oke Mas Gary, sekali lagi terima kasih atas waktunya telah hadir di nongkrong bareng Ari ya. Ya. Dan semoga rezekinya semakin lancar, hajat-hajatnya diperlancar lah. Amin, Sukses amin, amin. selalu. Siap. Oke. Dan terima kasih untuk Kedai Lesung Jagalan telah mensupport tempat kita podcast hari ini dan juga media-media partner terutama ini Kopi Langit Jingga. Terima kasih telah mensponsori kami. Oke. Dan untuk kalian semua ya, barangkali kalian punya cerita-cerita horor mistis apapun itu. Nggak hanya pendakian, kalian bisa ceritakan di kolom komentar. Di situ ada link, kalian bisa chat atau VN. Kalian bisa ceritakan semuanya. Nanti kita akan pilih dan kita undang di podcast kali ini. Oke? Jangan pernah takut kepada mereka karena mereka juga makhluk Tuhan. Dengan adanya cerita seperti ini menjadikan kita semua lebih meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan jangan pernah menceritakan mereka karena mereka ada di sekitarmu. Saya Wahyu Ransa, sampai jumpa di episode selanjutnya.